Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sakira Rizal Kaunal dari kelas 3 jurusan Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2114201124. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian caring, teori keperawatan tentang caring, dan aplikasi caring dalam kehidupan sehari-hari. Dan video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah konsep dasar keperawatan 1 dari dosen Nurse Fandri Kalo SKPMKes. Caring merupakan sikap peduli, menghormati dan menghargai orang lain. Artinya memberi perhatian dan mempelajari kesukaan seseorang dan bagaimana seseorang berpikir dan bertindak. Mengembangkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Pengembangan bantuan dan hubungan saling percaya. Definisi caring menurut pakar teori keperawatan. Yang pertama, menurut teori Swenson dalam Potter and Perry 2010, caring adalah holistik keperawatan yang berguna untuk mendukung proses kesembuhan klien dan cara menjalin hubungan peduli dengan klien dan bertanggung jawab atas kondisi klien. Teori ini menyatakan hubungan caring yang dilakukan perawat merupakan proses keperawatan yang unik dalam pelayanan. Selanjutnya, ada pakar teori keperawatan Leininger pada tahun 1984 dalam Kusier et al. 2010 dia mengungkapkan yaitu perilaku caring merupakan kenyamanan, kasih sayang, kepedulian, perilaku coping, empati, dukungan, dan kepercayaan. Tujuan caring sendiri untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi manusia dengan menekankan aktivitas yang sehat dan mudah pada individu yang disetujui bersama. Menurut Miller pada tahun 1995 dalam Kusier et al. 2010, caring merupakan tindakan yang disengaja yang menimbulkan rasa aman secara fisik dan emosi yang tulus dilakukan oleh seorang yang menerima asuhan dan penerima asuhan keperawatan. Selanjutnya ada teori Watson Human Caring. Menurut Falkett pada tahun 2005 dalam Ozen 2015, teori Watson Human Caring berfokus pada paradigma manusia dan keperawatan. Hal ini menegaskan bahwa manusia tidak dapat disembuhkan sebagai objek, sebaliknya bahwa manusia merupakan bagian dari dirinya, lingkungan alam, dan alam semesta yang lebih besar. Lingkungan dalam teori ini diartikan sebagai rasa nyaman, indah, dan damai, dan bahwa kepedulian merupakan cita-cita moral yang melibatkan pikiran, tubuh, jiwa satu sama lain. Teori ini menjelaskan juga keperawatan termasuk kategori ilmu kemanusiaan dan sebagai profesi yang melakukan praktik sesuai dengan ilmiah, etis, dan esensi, dan bertujuan untuk menyeimbangkan dan setara antara pengalaman kesehatan dan penyakit. Selanjutnya ada teori Swenson's Middle Range Caring. Swenson pada tahun 1991 dalam Potter and Perry 2010 mengungkapkan bahwa caring adalah cara memelihara suatu hubungan dengan menghargai orang lain serta komitmen dan tanggung jawab. Caring merupakan inti fenomena keperawatan, tetapi bukan sesuatu yang unik dalam praktik keperawatan. Membangun strategi yang berguna dan efektif untuk menghasilkan investasi keperawatan perlu adanya caring dalam setiap proses pelayanan dan akan menghasilkan nilai positif pada kesehatan pasien. Contoh aplikasi caring dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang perawat di rumah sakit maupun di komunitas. Aplikasi caring dalam praktik keperawatan di rumah sakit. Salah satu definisi menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan biasanya mengacu pada kemampuan rumah sakit
memberi pelayanan yang sesuai dengan standar profesi kesehatan dan dapat diterima oleh pasiennya. Mengapa demikian? Karena sikap terdiri dari berbagai tingkatnya, yaitu menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab. Contoh kasus yaitu perawat masuk ke kamar klien, beri salam hangat kepada klien sambil menyentuh pundak klien. Lakukan kontak mata, duduk beberapa menit, dan tanyakan tentang apa yang menjadi pikiran dan perhatian klien. Dengan cerita klien, lihat cairan intravena yang tergantung, kaji klien beberapa saat, dan kemudian periksa dan rangkuman tanda vital klien dalam layar komputer sebelum meninggalkan ruangan. Nah, hal itu menunjukkan perilaku perawat yang lembut, sejalan dengan kontak mata, kepedulian terhadap masalah klien, dan hubungan fisik, mengekspresikan fokus pada individu merupakan pendekatan yang nyaman. Selanjutnya, aplikasi caring dalam komunitas. Komunitas adalah kelompok dan masyarakat yang tinggal di suatu lokasi yang sama dengan di bawah pemerintahan yang sama. Komunitas dipandang sebagai target pelayanan kesehatan sehingga diperlukan suatu kerjasama yang melibatkan secara aktif masyarakat untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk itu, dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang diberikan perawat komunitas merupakan suatu upaya esensial atau sangat dibutuhkan oleh komunitas. Perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan dan klien sebagai penerima pelayanan kesehatan dapat membentuk kerjasama dan untuk mendorong dan mempengaruhi perubahan dalam kebijaksanaan dan pelayanan kesehatan. Klien merupakan anggota tetap tim kesehatan individu dan dalam komunitas dan bertanggung jawab untuk kesehatan sendiri dan harus didorong serta dididik untuk berperan dalam pelayanan kesehatan di dalam komunitas. Perawat tidak bekerja sendiri tapi bekerja secara tim. Contoh aplikasi caring dalam komunitas yaitu penyuluhan terhadap masyarakat, mengadakan seminar kesehatan, melakukan pengabdian sepenuhnya kepada masyarakat, mengadakan home visit yang membutuhkan pelayanan kesehatan, dan yang terakhir memberikan motivasi kepada klien yang membutuhkan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada salah penuturan kata, saya mohon maaf. Dan di akhir video ini saya ingin mengajak bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan ke universitas, mari bergabung dengan kami, UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia yang terletak di Bahu, yaitu pusat kota Manado. Di UNPI merupakan salah satu universitas terbaik di Manado dan sudah terakreditasi, memiliki dosen-dosen yang luar biasa, memiliki 6 fakultas dan 7 program studi. Dan jika kita berminat dan ingin lebih tahu tentang UNPI, mari follow Instagram UNPI_Manado atau @Facebook UNPI Manado. Terima kasih.